Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Warabi'uha. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha utawi kang ngaping papati pira-pira rukune salat iku qiraatu Fatihatin baca Fatihah kula rakatin ing dalem saben-saben rekangat fi qiyamiha ing dalem ngadegi salat li khabaris sahihaini karena hadise Bukhari Muslim rupane hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Ai fi kulli rakaatin artinya pada tiap-tiap rakaat. Illa rakaata masbuqin kecuali rakaatnya makmum masbuk. Jadi kalau makmum masbuk itu boleh tidak baca Fatihah. Wala tajibu maka tidak wajib alai atas makmum masbuk biya maka ora wajib apa Fatihah alai ngatasi masbuk yang dalam salat haitsulam yadrik selekirane ora nemu sapa masbuk zamanan ing waktu ing mangsa ya sa'u yang muat apa zaman al-Fatihah kan Fatihah min qiyamil imami dari berdirinya imam walau fi kulli rakaatin walaupun di dalam semuanya rakaat lisabkihi karena dulunya si imam fil ula di dalam rakaat yang awal wa tahallu fil makmumi dan ngerine si makmum manu sangking imam bizahmatin sebab dedesekan au nisyanin atau lupa au bat'i harkatin atau lambatnya gerak alon lelet ya. Falam yakum maka tidak tegak ora berdiri ngadeg sapa masbuk min nasujudi dari sujud fi kullin pada tiap-tiap satu mimma dari rakaat ba'daha sesudah rakaat awal illa kecuali tegaknya wal imamu utawi imam iku rakiun wis ruku lambatnya ya lambat tadi kena lupa, kena dedesekan atau kena geraknya lambat. Jadi kalau masbuk boleh. Misalnya pertama tadi kan ketinggalan. Itu kalau yang pertama makmum kaki yang kedua macam itu lagi. Boleh. Iya, sampai separakat. Sampai 3 rakaat kan? Tapi ada sebabnya tadi, jangan basing-basing. Sebabnya karena dia tuh lelet, orang tua misalnya kan. Allah. Baru tegak kepayan tegak, sampai tegak imam lah rukuan. Waduh. Jadi kejerlah ke ruku. Jadi kan tidak baca Fatihah tuh. Nak baca Fatihah baru Bismillah lah ruku. Kalau diteruskan Fatihah tuh ketinggalan dia. Jadi kejar lagi. Jadi kamu itu prakteknya, teorinya. Coba kayak terusnya macam mana? Kayaknya gampangnya nih. Ya sang al-Fatihah min qiyamil imami walau fi kulli rakaatin disabki fil ula wa ta'al fil ma'mum anhu bi simatin falam yakum minasujudi fi kulli mimma ba'dau illa wal imamu raki'an. Jadi fayatahamilu maka nanggung sopal imam
Imam sifat imam al-mutatahhir yang suci fi ghairi raqatiz zaidati pada selain rakaat az-zaidati yang nambah nanggung al-fatihata ing fatihah au baqiyatiha atau sekeri-kerining fatihah anhu saking makmum. Jadi ditanggung fatihah kecuali fatihah yang nambah ya. Nambah itu misalnya sudah selesai, imam sudah salam, makmumnya tegak lagi kan itu nambah tuh. Nah, itu tidak ditanggung lah sudah dewe masa sudah ditanggung. Cepat-cepat sudah ditanggung imam baru tegak, lambat lelet kan lainnya. Kok cepatnya rukunya sudah ditanggung imam? Enggak, kalau sudah tambahan tidak ditanggung ya. Yang ditanggung yang masih serba imam tadi keburu-buru tadi kepuntal-puntal baca fatihahnya tidak rampung. Kalau sudah tambahan kan rampungan dewek lah. Enak nian gitu. Nak minta tanggung terus sampai misalnya ketinggalan 2. Yang pertama, yang kedua tadi tidak baca fatihah atau sebagian dari fatihah itu tidak rampung lah gitu kan, itu ditanggung oleh imam. Imam mutahhir, imam yang suci. Hah? Enggak. Imam mutahhir itu imam yang suci ya. Apa imam yang bagus kan? Enggak ada dan caranya. Hilang ya, bolong koras hilang ingannya. Pas nang bab ya nganti bolong koras ya suwe banget lah baru ketemu inganan. Kriwal nang di. Walau ta'akhara lamun diparil ngeri sapa masbukun makmum masbuk. Ta'akhara tu ngeri. Lam yastaghil keri ya. Lam yastaghil. Ora ketungkul sapa masbuk bisunatin kelawan nglakoni sunat litmamil fatihati krana nyempurnakaken Fatihah. Wala mudrik lan ora nemu sapa masbuk al imama ing imam illa wa huwa kecuali utawi imam iku muqtadilun wis iktidal lagot moko lagot apa rakaatuhu rakaate makmum masbuk. Jadi kalau wis iktidal itu kan tegak kan, imamnya sudah bangun dari ruku. Nah, itu jadi kejar-kejaran. Nah, jadi kalau sudah kadung ketinggalan, rukuknya tinggal kejar ber langsung Allahu Akbar langsung sujud. Nah, berarti kalau kejar-kejaran malah bisa batal ketinggalan. Tapi kalau langsung nyalip dari tegak, imamnya kan sudah iktidal sama-sama tegak nih. Nah, kan? Jadi imamnya sujud, ya ikut sujud. Jadi rakaatnya batal. Sembayangnya tidak batal, berarti utang siko kan agak nambah. Jadi tapi jarang. Tapi bisa juga kalau imamnya cepat kan, imamnya cepat. Jadi mau tidak mau terlambat gitu. Ma'a basmalatin ay ma'a qiraatil basmalah. Jadi membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat ma'a basmalatin beserta bismillah. Ay ma'a qiraatil basmalati
Artinya serta membaca bismillah. Fa innaha, maka sesungguhnya bismillah itu ayatun, satu ayat minha dari Fatihah. Ya, nau karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qoro'aha maca sapa Nabi ing Fatihah. Qoro'aha summa ing bismillah ya. Maca sapa Kanjeng Nabi ing bismillah sumal Fatihata, moko kere-kere maca Fatihah. Wa adahalan milang-milang sapa Kanjeng Nabi ing bismillah den wilang ayatan ing termasuk ayat minha saking Fatihah. Jadi bismillah itu termasuk hitungan Fatihah. Wa kaza min kulli suratin wa kaza, dan begitu juga ayat min kulli suratin dari tiap-tiap surat ghairil baroati, selain surat baroah. Nah, jadi semua surat itu ada bismillah termasuk hitungannya surat, kecuali surat baroah dia udah pakai bismillah. Wa ma'at tasdidatin, dan serta beberapa tasdid fiha di dalam Fatihah. Waya utawi tasdid Fatihah iku arba'a asarota, ada 14. Tasdidnya Fatihah ada 14. Hitunglah dewek. Li'annal harfa, karena sesungguhnya huruf al-musaddada yang bertasdid atau yang ditasdidi itu biharfa ini menggoni 2 huruf. Jadi 2 huruf double. Faiza khaffafa, maka ketika khaffafa ngentengaken, meringankan ndak duwe tasdid, batola moko batal minha saking Fatihah apa harfun sak huruf. Ya, hurufnya batal, kurang gitu. Salatnya ndak batal, tapi hurufnya batal. Wa ma'ari ayati hurufin, dan serta menjaga beberapa huruf, ngrekso menjaga beberapa huruf fiha di dalam Fatihah. Waya utawi huruf Fatihah ala qiraati Maliki, atas bacaan Maliki. Manya tidak ada panjang bila alifin, dengan tidak pakai alif. Jadi lafal Maliki itu boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Tapi kalau kita di sini yang rame, yang masyhur, yang panjang. Kalau Qul a'udzu birabbin nas itu yang pendek, Malikin nas. Kalau Fatihah Maliki Yaumiddin. Hah? Maliki. Boleh, tapi ndak do umum gitu. Kalau di Arab biasa. Masjid ini ibaratnya ini kunut, ini dak gitu. Ini Maliki, ini Maliki, sikap Maliki gitu. Artinya beda dong? Enggak. Sama. Kalau beda bisa rusak. Kalau Maliki nas pendek. Tidak, artinya beda lah kalau baca panjang. Kalau di situ tidak ada keterangannya, sebab itu ayatnya tuh memang turunnya macam itu. Malikin nas pendek. Kalau Fatihah itu 2 kali. Sama. Iya. Sama-sama Malik. Cuma kalau ma itu maha. Kalau Malik yang menguasai. Jadi antara yang menguasai maha gitu bahasanya.
Mana tadi? Maliki ya bila alifin. Fiha Famaha malikin bila alifin. Ini kok tahu-tahu mi'atun wawaitun wa ma'ari wahia utawinya ya, utawi ngala qiraati maliki bila alifin iku mi'atun ono 100 wawaitun dan 1 arbauna dan 40 jadi 141. Apane harfan huruf. Jadi kalau maliki berarti 42 ya kalau panjang. Wahia utawi huruf Fatihah ma'at tasdidatiha sertane tasdid Fatihah iku mi'atun 100 wahum satun wahum sunah dan 55 apane harfan huruf B. Kalau tambah tasdid ada 155. Jadi berarti berapa tuh? 141 14 ya. Tasdid Fatihah 14 41 tambah 14 jadi 155 tasdid di dalam Fatihah. Tasdid ya huruf ya. Tasdidnya 14. Wa makharijiha dan beberapa mahrajnya huruf ail hurufi artinya mahrajnya beberapa huruf kama mahrajidodin seperti mahrajnya dot wa ghairiha dan selain dot. Kalau abdala moko lamun ganteni sapa qadirun wong sing kuwasa auman utawa wong amkanau kang mongaken ing man apa atalumu ngaji belajar ganteni harfan ing satu huruf bi akhara dengan huruf yang lain walau dodan walaupun hurufnya itu dot diganti bizoin dengan zo aulahana atau lahan pelon lahan itu macam mana pelon sapa wong lahnan kelawan lahnan temenan yughayyirul makna yughayyiru kang nguahaken yang merubah apa lahan al makna ing maknane kakasrita i an amta seperti mengkasroh tanyo lafal an amta dibaca an amti itu namanya pelon ya. Kok macam itu pelon ya ngawur ya. Lahan pelon lahan pilon apa bahasanya kekeliruan ya keliru. Nah ini kan gambarnya tuh misalnya an-amta jadi an-amti gitu salah ya. Bukan an-amta kan dibaca pakai ti yang tidak boleh itu an-amti audom kakasritai an-am audomiha atau baca domanyo ta an-amtu wakasi kafin iyaka dan baca kasroh kapnya lafal iyaka dibaca iyaki ya iyaki nak budu tidak boleh la domuha
La domah, tidak apa-apa ya. Jadi la domah tidak masalah, domah kaf. Iyaku boleh, la domah. Di domah boleh, tidak bahaya. Jadi iyyaka budu wa iyyaku nasta'in. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaku nasta'in. Kalau ki itu dia tuh yakin jadi perempuan kan, enggak boleh. Kalau ku enggak ada pengaruh. La domuha fa in ta'amada maka lamun sengaja jarak-jarak kata orang Jawa tuh sengaja zalika mengkono-kono ganteni huruf atau pelon wa alima dan tahu tahrimau akan haramnya ganteni huruf batolat maka batal apa salatu salate siwa wa ila kalau tidak tahu fa qiraatuhu maka yang batal bacaannya ya. Bacaannya yang batal. Naam. Ya bener kalau tidak tahu batal bacanya. In aadahu lamun baleni sapa wong ing wacane ala swabi ing atase bener qablatul fasli sebelum lamonnya pisah kamula maka sempurna alaiha ing atase Fatihah. Yang pertama tadi bacanya salah lah gitu kan. Baleni lagi yang benar. Tapi tidak ada pisahnya tidak terlalu lama. Misalnya iya kina pakai misalnya pakai ki kan salah kan. Ulang iya kana butuh tak kelamaan. Boleh. Jadi diulangi lagi pala tabtulu tidak batal. Apa qiraatu mutlaqon hal mutlaq wa kaza lahinun lahnan la yughayyirul makna wa kaza demikian juga tidak batal lahinun lahan lahnan la yughayyiru yang tidak merubah al makna kan makna kapati dali nak budu seperti membaca fathah dalnya lafal nak budu dibaca nak buda lakinahu tetapi lahan inta amada lamun kue mau ta'amada sengaja haruma maka haram maila maka lamun ndak sengaja kuriha maka dimakruhkan waqa'a hilapun waqa'a dan terjadi apa hilapun perbedaan bainal mutaqaddimin antarane kaul yang dulu wa mutaakhirin dan kaul yang akhir fil hamdulillah di dalam masalah bacaan alhamdulillah pakai bil hai dengan pakai ha. Wa fin nutkin dan di dalam masalah mengucapkan bil qafi kan huruf qaf al mutarad dijati kang micer-micer bainaha antarane qaf wa bainal kafi dan antarane kaf. Jadi berpusing-pusing ada bingung apa kaf apa qaf. Jadi kaf qaf sama baik kaf iya mustaqim ya mustaqim kadang-kadang kafnya terbaca qaf kadang-kadang qafnya kebaca kaf gitu. Jadi miter-miter itu bolak-balik tak karuan. Nah, kalau macam itu macam mana? Itu tadi apa perselisihan ya bainal mutaqaddim wal mutaakhirin antara ulama dulu dan akhir di dalam masa alham bilha dan di dalam mengucapkan qaf yang berputar-putar bolak-balik antara qaf dan kaf wajazama dan mantep Sopai sayuna guru kita fi sarhil minhaji di dalam sarahnya kitab minhaj mantep bil butlani dengan hukum batal fima di dalam keduanya. Jadi yang pakai hamdulillah yang pakai kaf qaf itu menurut
syekhuna batal illa inta amada inta azaro ya. Kecuali lamun angel ya. angel alai ngatasi wong apa talumu belajar qabla khurujil waktu sebelum keluarnya waktu. Masa belajar yang mendadak kayak orang baru belajar yang sudah lama tidak bisa-bisa. Lakin jazama tetapi mantep bisyati dengan hukum sahfi saniyati di dalam masalah yang kedua sapa sehu gurune Saykhuna Zakaria wafil ula dan mantep di dalam masalah yang pertama. Kalau yang pertama itu tadi masalah yang dua tadi kan. Nah, kalau yang kedua itu masalah yang kap sama kop. Kalau tadi yang menggantikan tadi dua masalah tadi sopo al Qodiyat wa Ibnu Rif'an dan Imam Ibnu Rif'an. Jadi menurut Syekh Qodi itu yang kedua yang awaknya. Kalau yang tadi yang pertama tadi menurut Syekhuna dalam sarmnya itu yang batal kedua. Macam-macam nanti. Walau khofafa lamun diparil ngentengaken sapa qadirun orang yang kuasa itu yang bisa ajizun atau orang yang lemah muqassirun yang pepeko musadadan ing huruf sing ditadisi kaan qira'a kaya yen to maca sapa al-rahman ing lafal ar-rahman jadi al-rahman bifaqil idghami dengan pecat idgham ada di idgham kan ar-rahman batolat maka batal apa sholatiman inta amada lamun jarak-jarak wa alima lan ngerti wa ila maka lamun ora sengaja dan ora ngerti fa qiraatuhu maka batal bacaannya litil kal kalimati bagi kalimat itu macam. Jadi kalau bacanya Al-Rahman tapi tidak ngerti ngaji. Payah ngaji sudah tua apa sudah pendengarnya udah ngaji cuma denger-denger kan. Nah, itu tidak ada apa di situ. Kalau tidak tahu, tidak sengaja, tidak tahu. Ya sengaja tapi tidak tahu kalau itu salah. Jadi kalau orang tidak tahu enak hukumnya enteng ya, tidak tahu. Tak tahu. Jadi sampai mati tak tahu, enak tuh. Tak tahu, udah belajar. Hah? Jauh, rumahnya di Sabang, Udah umum belajar tuh. Coba kayak lasin misalnya, kayak topik misalnya kan. Kan tidak umum kan belajar tuh. Kayak gitu. Tidak nyambung dengar iya itulah walau khofafa lamun diparil ngentengaken ya sapa wong iyaka ing lafal iyaka dientengkan itu tidak ada ditasdid iya ka Hamidan itu sengaja ya iya karena budu wa iya aliman tahu maknahu akan maknanya iyaka kaparo maka jadi kafir. Tahu. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Ya, tidak tahu kan, tidak tahu artinya tidak tahu. Hah? Bukan, misalnya kita sholat membacanya iyaka tidak ditulis kan. Kita tahu tuh bahwa kalau baca iyaka itu kan tahu salah tahu
Ya sengaja atau ya tidak sengaja lah, tapi terbunyi macam itu kan tahu salah. Nah itu berarti kafir. Jadi harus diulangi itu. Iya kak. Hah? Kalau misalnya ngajar, ini kan hanya itu. Ah. Apa? Dihukumin kan? Ya. Kan sudah diulangi lagi yang benar. Kalau iya kak, nah, kufron ya, kafaro menjadi li'anahu karena setunanya iya kak, iku dau usamsi artinya tuh dau padangnya atau apa ya, sinarnya matahari kan sinar, sinar matahari pagi maksudnya itu. Iya kak. Yang enggak betul tadi iya kak. Kalau iya kak kepadamu, kepada engkau kami menyembah. Kalau iya kak tadi yang lemes tadi kan kepada sinar matahari kami menyembah, nah gitu. Jadi bisa jadi kafir. Misalnya kayak gini kita tahu ya. Tapi apa namanya imamnya pasti kayak gitu. Kita nggak tahu nih, kita kan makmumnya tahu kan salah itu kayak mana tuh ditegur apa dia email aja. Iya. Tidak wajib dan ditegur. Oh nggak tahu jadi makmum. Itu namanya imamnya umi berarti. Tidak bisa kita tempat orang kecuali tempat kita jangan jadi malu. Kalau tempat orang itu kita tidak ada berhak untuk negur, jadi maksiat kan. Yang jelas tuh kalau kita sembahyang ketemu misalnya imamnya kan kuat, kayak padoli suaranya kan kuat kan. Tahu-tahu giliran iya karena budua iya karena mau paroko gitu kalian tahu. Mau paroko. Mau paroko, jadi kita sholat dewean, mutus dari mana? Iya, jadi kita sesuaikan. Tapi misalnya kita ketinggalan, tidak apa-apa. Misalnya kita imam baca kuliah, kita baca yang lebih panjang misalnya kan. Namun sudah merupakan bebas kan? Tapi jangan nampaknya lah imam sudah sujud kita balik berdoa. Jangan. Jadi kan itu kan sunat gitu. Jadi usahakan barengi. Berarti kalau misalnya di kampung dewek kan misalnya ada salah berarti kita Ya wajib negur. putus lah. Iya. Tidak di tempat orang juga. Mutus. Iya. Jadi kita lebih baik sembahyang dewean daripada sholat jamaah tapi kita tidak sah. Ya wajib. Iya putus. Jadi berarti niatnya Sebab kita sudah nilai imam tuh tidak sah. tidak kita niatnya gimana kalau misalnya kita ambil alih kayak gitu dari jamaah. Ya. Ya pokoknya mutus lah. Ya. Pokoknya kalau nak macam mana terserah lah aku sembahyang dewe. Tapi aku tetap biar jangan ketahuan sama orang kan kita tetap gerakannya sama. Kan misalnya kan kita mulai putus kan dari iyaka tadi kan. Sementara Itu kan kalau bacanya kuat kalau kayak zuhur kayak asar. Itu enaknya kalau orang yang tidak tahan tuh. Ikut lah. Pas di otak ini. Kita tidak usah dipikir-pikir kalau kita tidak tahu. Jadi masa dia yang ngambung. Pas tahlilan. Nah, Gitu. buruk lah gitu. Lagi jangan ikut dia, kalau dia sudah lah. Tidak. Pas dia jadi imam zuhur kan mau kan kita jadi makmum juga. Iya, kalau orang tuh sudah tahu, Bacanya sudah dosa ngikut jadi makmum. iya. Tapi kita nggak berjamaah. Pak. Nggak usah, lebih besar dewean palonya daripada sembahyang. Ya kalau besok jadi imam, tapi kan nggak boleh nyerobot imam orang. Jadi nyari imam itu musyawarah. Kalau tahu imam susah. Ya kalau pas level itu udah adil, yo kamu pak ya. Dia tuh kalau imam tuh kan ada peraturannya. Cuma kadang-kadang orang kan nggak ada pakai peraturan. Tapi boleh juga nggak pakai peraturan. Gitu, bukannya nggak boleh.
Misalnya kok imam harus yang lebih fasih, lebih pintar, lebih tua, lebih gagah, kan misalnya kan. Nah, tapi ada yang lebih buruk, tapi tidak buruk-buruk amat gitu kan. Asal istilahnya tuh membaca Fatihah tuh ya sudah sah lah gitu kan. Jangan parah sampai merusak makna tadi. Misalnya bacanya hurufnya ya sin sama so tuh hampir-hampir sama. Tapi dia kan lebih ngerti. Kalau yang nama orang sudah pintar kan, aku nih munyikan shot tuh tidak bisa pasai, tapi aku nih lagi munyikan shot gitu, sirotol gitu. Hah? Iya. Paling tidaknya macam itu. Jangan cuma bunyi-bunyi baik gitu kan. Nah itu yang namanya tidak tahu kan. Kau kok bunyi shotnya, memang aku shotnya dari dulu macam itu. Coba didandani. Didandani juga tidak jadi-jadi. Tapi ya kalau ada yang dandani gitu ya tetap apa namanya? Ya belajar kan supaya bisa bagus kan. Ya kita kan harus mengakui kalau ada shot yang lebih bagus, ada dot yang lebih bagus kan kita harus kalau bisa kan ikut gitu kan. Kayak orang tuh kok dotnya mantep nian gitu kan. Jangan orang tuh mantep nian aku tidak bisa malah marah. Jadi memang macam itu harus belajar sampai nama orang kayak orang Jawa kan jadi jadi tapi dia masuk gitu maksudnya masuk hati lah ini iya. Dia tuh gini masalah mahraj kan ini kan ulama kan banyak mahraj itu sebagian ulama nih jadi kalau misalnya angu kan dakdo kan huruf Arab tuh ngain kan. Tapi kalau misalnya di Fatihah itu kan an'am tangalaihim pakai ngain lah gitu, pasinan lagi. Nah itu kalau kita yang meyakini bahwa pakai macam itu tuh salah, ya kita tidak boleh jadi makmum. Jadi dia untuk imam rombongan dia baik gitu. tidak salah tidak. Hah? An'am tangal padahal dia tuh sudah di anu an'am tangalaihim Berusaha lah yang terbaik. itu kalau menurut sebagian orang ulama Jawa itu tidak ada ngembari sama huruf lain kalau nga tuh malah nga tuh tidak ada ngain kan sama nga tuh tidak ada kembarannya gitu lain dengan kalau an'amta gitu kan itu malah dimarah an'amta pakai malah diganti pakai alif gitu. Nah itu orang Jawa marah kan an'amta gitu. Tapi kalau an'amta enggak sebab itu tidak ada kembarannya. Walaupun kata orang Arab itu tidak ada huruf ngain gitu kan berarti kan itu. Nah, jadi itu walau alam lah kalau sudah sampai ke situ tuh sebab di Jawa rame itu. Nah. Lebih baik nga daripada a soalnya a innallaha alimun dibagi suku a bukan alimun tapi alimun dah itu jauhnya artinya tuh alimun tuh artinya lebih padahal Allah kan maha mengetahui alimun jadi baca Allahu alimun pakai a kalau alimun Itulah mula. Musuhnya jelasnya ngain artinya kalau A ada yang kembaran. Kalau ngain itu kan ada kembarannya. Tapi kalau A tadi alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin pakai A gitu kan. Segala puji bagi Allah Tuhan penyakitan. Enggak enak gitu kan. Jadi makmum ini kalau kita dengerin suara imam gitu imam bacaan imam lah gitu kan. Nah. Artinya kan sholat kita kan ngurusi imam bukan ngurusi bacaan gitu ya. Ya kan mulanya jangan ya kita sholat kita tuh kita utamakan kita dulu. Jadi umpama terdengar di situ kan, terdengar yang katakanlah kalau suratan sudahlah terserahlah nak model apa gitu kan. Tapi kalau alham kan ya perlu kita istilah kita koreksi kan. Namun kita sudah tahu. Kalau kita belum tahu ya enak yang enggak tahu tadi kan. Siapa pun yang penting gagas suaranya keras sudah itu. Tahu kan.
Ya apa dia panjang pendeknya yang iya pokoknya yang salah lah gitu. Bahkan kesalahannya itu ngerusak makna. Tapi dia tidak tahu. Sama-sama udah tahu tuh rombongan udah tahu galau gitu. Itu namanya kan tidak sengaja dan tidak tahu. Jadi kalau tidak sengaja tidak tahu nggak apa-apa. Itu kan kayak cerita yang Wali Tukimin kan bahasanya anggur juga yang makmumnya ini diutus gurunya suruh belajar dia gitu kan. Jadi dia sembahyang tuh aku ini mau baca mas suara aku maju aja lah marahnya. Nah, jadi kata Tukimin pas sholat oh iya dah husrang apa dah husrang ngurusin bacaan aku gitu kan. Dia kan wali kan. Soalnya mana kayak gitu ngurusin bacaan aku biasanya adanya inilah apa tidak ngurusi bacaan tadi yang ngang gitu kan. Dia sholat sekali itu terdengar suara Tukimin kayak imam Masjidil Haram. Jadi kalau makmum masih ngurusi apa bacaan imam berarti kan sholatnya kan tidak konsentrasi lah ini. Bisa jadi itu namanya ilmu karomah, ilmu hakikat dinampak. Kalau sirotol jadi sirotol itu ngubah ada? Enggak. Ini kan cuma iyaka tidak boleh iyaki. Kalau iyaku kan boleh. Sirotul gitu. Soalnya dia tuh bukan sirotul, dengeran kau baik macam itu. Dia tuh saking to. Iya to tuh kan hurufnya kayak u gitu kan. To kan, tapi dia udah pakai to gitu. Duh, saking masek. Itu belajarnya payah dol. Payah. Jadi jangan disalahkan orang pinter gitu. Kalau kita ada orang bukan aneh. Orang itu kan tahu terkenal orang pinter. Atau anak buahnya orang pinter. Sudah ada orang pinter, anak buahnya orang pinter. Tapi kok aneh nian? Berarti ilmu kita yang belum sampai ke sana. Gitu baik. Jadi kalau masalah arti tidak ada ganggu di situ. Nah, kecuali nampak nian kalau iyaki tadi kan. Atau mengganti huruf. Huruf tuh misalnya zo kan itu boleh dibaca zo, tapi untuk orang Bugis. Dal boleh untuk orang Jambi. Tidak tuh. Jadi makhraj tuh kayak istilahnya tuh kayak ke daerah-daerahan ada. Kalau orang Jawa kan boleh. Itu ada keterangan yang macam itu. Ya, jadi masalah itu kalau orang ngajinya, aku tidak ada ngaji, cuma ada orang kiai nerangkan macam itu. Jadi kalau huruf itu bisa ke daerah-daerahan. Jadi jangan nyalang, tapi asal jangan misalnya tadi kan ada huruf yang mirip-mirip tadi. Misalnya kayak Allah kan. Coba astagfirullahalazim. Azim, tapi dia kalau pakai za ya mirip juga tapi mungkin dibalikkan pada artinya gitu. Jadi macam itu. Shin, sod kan mirip-mirip baik itu. Jadi kalau yang kesusahan dibalikkan. Kalau orang biasa astagfirullahalazim kan payah gitu kan. Angu kan. Sebenarnya orang tidak bisa itu karena dia tidak dilatih. Iya. Tidak dilatih dan tidak mau merubah itu. Tidak mau belajar kalau belajar memang belajar tidak bisa, tapi selagi berusaha kita misalnya belajar huruf atau belajar ya katakanlah huruf kan. Tidak bisa, tapi sudah bisa. Tapi tidak ada bagus kan. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak lah gitu macam itu. Tapi kalau tidak parah-parah banget, gitu. Misalnya ghairil maghdubi alaihim kan bahaya. Tapi intinya nyambung lah Pak. Apa yang baca itu tahu
tahu itu tuh huruf ini gitu. Ya, minimal tuh macam itu. Kita tahu yang baca huruf ini, syukur-syukur tahu artinya kan. Menurutnya kalau kita tahu artinya itu, kalau sampai misalnya tadi iyaka tidak bertasydid kan, ini bahaya. Kalau iyaka dibaca iyaki, itu bahaya kan. Sudah iyaki, nah itu tak boleh pakai ki kan. Kalau iyaka, iyaku boleh. Tapi yang bagus kan, yang aslinya kan iyaka. Kalau iyaku tidak merusak makna. Tapi kalau tahu kayak main-main kan, itu namanya haram. Ya tidak batal, tapi kena hukum haram berdosa bahasanya. Ya makmumnya jadi bingung ini. Aku nih jadi kan makmumnya tidak sama. Itu kalau kita makmum sama orang baca qiraatus sab'ah, bingung. Baca misalnya baca tabat itu dibikin yang macam-macam. Wah, macam-macam yang bacanya. Bapak pernah tuh dengeri di YouTube. Di YouTube di mana? Iyalah di YouTube. Di TV zaman dulu maduan. Jadi dia baca tuh kan macam itu bacanya, kayak kusut gitu. Tabat ya ada yang dimiring-miringi kan. Oh iya. Ada itu yang bukan yang itu, ada yang panjang baca pendek, pendek baca panjang. Itu. Anu minu kan. Jadi macam mana itu? Jadi baca tabat itu bisa nak 10 menit. Jadi ini baca ini, begini. Jadi dicampur-campur macam-macam. Jadi qiraat sab'ah tuh itu sudah qiraat asaro yang dipakai tuh 10 ulama. Jadi kalau kita merujuk ke situ, ada juga ulama Jawa tuh dia pakai ngat. Jadi diperbolehkan lah, asal kita ada memang sudah usaha. Orang dulu kan ngaji sekali atau 2 kali, bisanya macam itu terus pindah. Kan itu yang diamalkan. Kakek di sana kan diajarkan budak-budak lagi kan, dia tetap angu terus, ngalahin. Jadi terus sampai anak yang cucungnya tadi kan belum ketemu guru yang bagus kan, kayak orang dulu lah. Tapi memang sebenarnya bagus sama anu. Itu kan kadang-kadang keceletot. Amin itu sama mang tuh. Jauh. Kalau bapak gua kan goblok. Amin. Kamu nami goblok. Cari. Kan bacanya bagus gitu. Iya, dia tuh ndak ada orang tuh gurunya pasem, muridnya jadi pasem dah gitu. Ada guru ndak pasem, muridnya pasem ya. Misalnya kayak aku ndak pasem, aku bisa ngajari pasem, bisa pasem. Aku tuh tahu kok. Ini kurang misalnya huruf sin kan kurang bagus di aku nih. Nah, coba kamu bikin sin. Enak didengar. Nah, ini yang bagus nih, pakai terus tahannya. Ibarat itu. Nah, cuma kalau kita tuh yang salah tuh ada orang lebih bagus, kita lebih buruk, tahu nih. Tapi kita pertahankan ini, kalau ada orang niru itu disalahkan. Ya itu. Jadi jangan gitu. Jadi kalau kita merasa, ya kalau kita tahu kan, kalau yang tidak tahu ya sudah, suruh ikut aku galau kan. Yang kita tidak tahu kalau itu yang bagus kan, jadi perasaan dia punya kita lah yang paling bagus, yang kita ajar harus. Kalau macam itu salah. Itu ada yang model macam itu, guru. Jadi kalau tidak macam ini, hurufnya tidak kayak aku, belum jadi. Ada guru murid kan, baru ngaji dari pindahan lah gitu kan. Pakai tanya kan pakai yang ngecret gitu kan. Si Rocal, amtan. Jadi itu kita tinggal meluruskan itu memang huruf yang benar. Kau harus pertahankan, nah, gitu. Jadi jangan disalahkan, memang itu huruf yang benar. Huruf itu kan namanya huruf hamas tuh, kaf sama ta tuh, ta, ka, iyaka, ada ta, ada hamasnya, apalagi mati. Tapi dikit baik, ada yang
kebangetan dong. An'amta nih pakai kayak C kan. Ya tidak apa-apa dia pakai, jangan disalahkan. Karena itu samuan itu. C kan artinya kan. Nah, dia ngembari sama dengan nga tadi lah. Nah, itu ada ulama, ada yang fasih pakai ca tuh. Budak-budak yang tak ngaji di mana tuh. Ngaji seberang juga udah salah. Tapi seberang tuh kan gurunya kan macam-macam kan. Ada yang ta, ada yang ta, ada yang ca, macam-macam kan. Nah, ibarat. Itu masih seguru, masih alurnya alur krapia kan. Nah, ini alur krapia, ini alur kudus. Nah, ini itu kudus sama krapia itu sama, gurunya sama. Nah, jadi sama. Tapi kalau yang datang dari Arab, dari Madinah, nah itu mulai itu lebih fasih lagi. Tadi kalau dia tasih ke Madinah, nah, banyak yang robah. Misalnya Hafiz kan dari Indonesia. Ada kayak yang dirubah dikit-dikit, tapi rubahnya jadi cantik gitu. Soalnya Mahraj Madinah tuh boleh katakan yang bagus lah gitu. Misalnya kayak ha itu hanya cantiknya kalau didengar itu. Tidak boleh ha gitu kan. Ha bersih ha. Sekakaknya ha gitu. Ha-nya tuh ha. Selisih dikit ya. Kan payah gitu. Kalau kita enak alhamdulillahi. Aku ngaji di sana tuh kan hanya salah terus. Sudah kebiasa dengan kebiasaan. Hah? Tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Ya boleh kebiasaan. Padahal juga memperjelas antara ha sama ha. Iya. Tapi tidak fasih. Boleh itu boleh itu. Istilahnya tidak salah. Cuma tidak fasih, tidak bagus. Ya namanya ngaji sana kan ngaji tahsin kan. Tahsin itu memperbaiki, membagus. Salah kalau aja aku. Aku kan tanya, ini sebenarnya macam mana Ustaz? Aku nih kayaknya bisa, cuma kadang-kadang kan balik yang jadul lama tuh lah gitu. Nah itu masih istilahnya masih belum lahan tadi kan pelon apa. Ya kayak main-main gitu kan. Ya tidak merusak. Alhamdulillah. Kalau bisa ya diperhalus lagi. Kalau dia yang bunyi enak nih memang. Satu dasarnya kalau orang yang fase itu dasar suaranya memang bersih. Dia punya suara tuh bersih. Nah, iya, suara itu dia punya suara tuh bersih. Iya. Ya bisa cuma susah gitu. Nah, kita ikut ada di TV, mana bisa kalau suaranya dulu. Iya, suaranya lah. Kalau lagunya kita bisa niru lagunya kan lengkok-lengkoknya, tapi mahrajnya tadi kan. Payah. Ya, kalau latihan bisa, semua tuh bisa. Cuma kadang-kadang tuh kan. Tapi kalau cuma kita belajar sama YouTube sama itu memang susah. Enggak ada yang bener kan. Cuma denger, tidak pas. Jadi tidak pas tuh. Tapi kalau sama guru bengkok dikit, ini lidahnya gini. Nah, itu agak lebih cepat. Memang bener kalau ngaji itu pakai guru gitu. Lama bisanya masalahnya, bukannya masalah gurunya setan tadi. Tapi ya supaya orang tuh berguru kan, jadi dikatoin kalau udah pakai gurunya setan. Itu kalau orang-orang hebat tuh sebenarnya dia kan banyak baca tuh. Misalnya beli kitab tebal ini dibaca. Tapi dia bisa baca baik yang Arab, yang Inggris, yang Indonesia. Jadi sama sudah makanan gitu kan. Ibaratnya kalau padoli biasanya kan yang Indonesia kan, jadi beli buku Indonesia. Jadi ilmunya ilmu Indonesia kan. Nah, kalau yang bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, belinya kitab-kitab. Sebenarnya sama baik. Cuma kalau kitab kan kerennya kan ulama, analim kan. Kalau dari guruin pemahamannya beda, nanti itu beda. Misal kayak mana kayak kan buku itu gitu. Yang benar itu yang mana sih gitu kan? Itu kan perbandingan tadi, kena banyak baca tadi. Jadi menurut imam ini, menurut ini kan. Nah, jadi tambah. Ah ini
ini ya benar, tapi lebih bagus ini, tinggal milih gitu. Semua tuh sebab orang bikin undang-undang itu kan sesuai dengan zamannya. Kalau zaman dulu, zaman waktu itu dia bikin hukumnya macam itu. Sama dengan hukum negara gitu juga jatuhnya. Nah, kalau dulu kan belum ada orang sembahyang di pesawat kan, belum ada dulu. Macam mana madepnya kan. Nah, ya, orang-orang belakangan sudah ada pesawat kan bikin lagi. Nah, besok mungkin ada lagi, zaman yang akan datang kan mungkin yang lain lagi mungkin. Jadi kakek ulama-ulama itu orang yang ahli berpikir tuh kakek mikir lagi. Sekarang tuh sudah ada relevan lagi. Masalahnya orang buat peraturan itu semua dia. Tapi kalau yang sampai pemerintah ya, Itu yang menguntungkan dia. dikatakan itu ibaratnya kayak kan sekarang kan banyak istilah bid'ah. Sampai kalau kata orang tuh sebagian ulama mengatakan ini kalau Nabi tahu senang malah Nabi ya ibaratnya gitu. Ibaratnya Nabi tahu. Itu orang yang memang benar-benar sudah pernah ketemu Nabi. Jadi dia berani ngomong macam itu. Ini kalau Nabi tahu kita ngelakoni macam ini senang dia. Nah, cuma dia nggak bilangnya macam itu. Sebab dia sudah ngimpi ketemu kan dia tuh kan istihad kan istilahnya minta ini macam mana nih. Jadi dikasihlah petunjuk lewat mimpi lewat apa. Nah, jadi dia ngomong ini kalau Nabi tahu senang. Cuma dia tidak dong ngomong aku yang ketemu Nabi. Itu orang macam itu tidak mau ngomong macam itu. Kalau mimpi ketemu Nabi itu berarti itu Nabi yang lewat. Ya menurut ceritanya macam itu. Ketemu mimpi itu tuh berarti salah. Mimpi ketemu Nabi itu Itulah jadi semuanya itu kan harus belajar. Nah, jadi paling tidaknya kalau kita membaca Fatihah itu tahu yang salah. Tapi kita tetap belajar supaya kalau kita nak jadi imam atau nak jadi guru gitu kan, ya kita harus rajin-rajin. Ya walaupun belajarnya pakai YouTube gitu, asal ada usaha belajar untuk memperbaiki diri gitu. Ya kalau ada kesempatan untuk belajar sama guru ya kita belajar. Kalau malu, kalau males kan 6 orang kan senangnya main pakai HP. Kakek kalau sudah pakai HP baru ditanyakan kan. Jadi belajar juga. Yang penting belajar untuk nambahi pengetahuan. Nah. Kalau tidak macam itu sudah tidak mau belajar sama YouTube, apalagi sama guru, ya sudahlah macam itu baiklah. Perasaan udah pinter, nah itu yang tidak boleh, tidak bagus. Merasa dirinya sudah kecukupan ilmu, itu kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila sajada lisawi. Wa ila maka jika tidak tahu dan tidak sengaja sajada maka sujud ya lisawi karena sujud sahwi. Jadi kalau kita tadi salah tidak sengaja jadi kita disuruh sujud sahwi. Walau sadada lamun diparil nasjid menesjidaken mukhafafan akan huruf yang ringan yang tidak ditasdidi soha maka sah apa nasjidi ya huruf yang tidak ditasdidi nama itu sah. Wayahrumu dan haram apa ta'amuduhu sengaja mentasdidi. Sengaja ditasdidi pantul kan haram. Walaupun sah tapi kena hukum haram. Kawak fatin latifatin seperti halnya haramnya berhenti yang sebentar baina sini wa ta antara sin dan ta min nasta'in dari lafal nasta'in. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu haram ya. Haram
Tapi sah. Nas tain. Apa kok berhenti? Ya keren. Kalau berhenti nafas aku nggak bisa. Tak boleh. Iya karena budu iya kanas tain nyabut nyabut napas itu. Jadi dalam satu kalimat itu kalau cara orang baca tuh tidak boleh ngambil napas. Jadi harus Kalau bentuknya sabta. bukan di dalam satu kalimat. Misalnya iya karena cabut budu gitu kan. Itu tidak boleh itu. Haram. Jadi iya karena budu wa iya kanastain. Nastain kan dalam satu kalimat nastain teman. Jadi jangan nastain. Hah? Dan nak nyabut nyawa kalau tidak boleh. Kalau di sini kan haram. Tapi kalau kita ngajari ngaji ya Pak. Ngajari ngaji kan kayak pasti kan potong-potong. Nah maksudnya apa ini? Bahwa ya gitu kan pas dia itu banyak orang panjang dia mulai dari batu lamba dan dari yang itu. Iya, Kalau apa. balik kayak gitu hukumnya Itu belajar tuh tidak masalah. Namun orang ngajari yang ngajari juga tidak masalah. Tapi kan kaget kan dibenerin. kalau sudah besar kan sudah tahu. Mulanya orang ngajar ngaji itu harus Bertahap. tahu ini tidak boleh ini boleh. Kalau yang tidak tahu tuh kan terus sampai anu mula banyak boleh sampai ngaji besar tuh kan sampai tamat sampai game macam itulah karena tadi gurunya tidak tahu. Jadi misalnya baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim mimalik jadi diambilnya dari ujung kalimat sini kan mimalik yaumiddin ni iya kan. Hah? Jadi kan ya tapi gurunya talak ibai kan karena tidak ngerti tadi kan. Tapi kan karena tidak kalau sekarang kan karena belum lancar bahasanya kalau dipaksain kayak gitu kan Ya kalau masih belajar tidak apa-apa. Tapi kayak lambat laun yang model macam itu dikatakan ini salah. Kalau dia sudah ngaji sudah jalan. Ini yang bahaya belum dibaiki sudah berhenti gitu kan. Tapi karena terlambat gitu ya sudah dikasih tahu. Tapi belum semuanya. Masa Sequran lanjut tahu kalau kan. Jadi teknis-teknisnya udah lanjut tahu. Tapi nama anak itu kan ada yang nalarnya kurang perhatian. Sehingga ya itu tadi. Enaknya kalau berhenti tuh nak nyambung tuh ngambil di pojok dia. Senangnya tuh macam itu kan. Ini nah apalagi Quran yang sudah petil-petil kan enak tuh kan. Nah, ini ada nih mulainya dari sini. Jangan ngambil sini seko gitu kan. Salah, gitu kan cuma ngomongnya salah. Kalau sudah besar berdosa gitu. Enggak bisa. Kalau lain itu haram gitu kan. Jadi tahapannya macam itu. Nah itu sudah habis belum nih Fatihah nih? Masih ya? Wa ma'ari ayati mualatin dan serta menjaga mualat. Mualat itu berturutan ya. Berturut terus langsung. Via di dalam baca Fatihah bi ayatia. Kalau yen nekani bi kalimatya ing pira-pira kalimat Fatihah alal wilayah ngatasé bila nuli-nuli itu berturutan bi alayab sila lawan yen ora pisah baina sain antara sesuatu minha dari Fatihah wama dan ayat ba'dahu sesudahnya biaksaro dengan lebih banyak min saktati tanafusi dari berhenti senapas aula'i atau sengehan. Sengehan itu gini. Jadi kalau senapas tuh misalnya alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman itu senapas. Kalau separuh itu sengih namanya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim itu sengian. Kalau senapas alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Jangan lebih dari itu. Jadi paling banyak satu napas atau sengih setengah. Ya bahasanya setengah, sengian setengah. Ya. Tak boleh. itu untuk sholat kan Untuk sholat sudah.
Kalau tidak untuk sholat tuh, nah kalau orang wajib Bismillahirrahmanirrahim berhentinya lah. Gak pernah kali mau. Kami nafas baru siratal ladzina. Kalau sholat macam itu tidak boleh, itu namanya tidak mualat. Tapi kata dia mualat, ini karena spasinya bacanya panjang, jadi spasinya panjang. Kali kita kan empat kali ketik berangkat, di sana satu senapas. Dia pakai lagu yang panjang-panjang, jadi ya sama-sama tapi tetnya lama. Ini baru 4 kali tet sudah sampai 2 menit baru bunyi lagi. Ya kalau tidak macam itu salah juga dia, sebab dia sudah ada peraturan lagunya kan. Salah. Coba lagunya panjang-panjang, spasinya pendek, buruk juga. Sudah ada peraturannya masing. Tapi kalau baca yang baca biasa, itu Quran biasa, sesuai dengan situasinya lagi. Biasa mana? Payu edu, kira atal patihati, payu edu dan bolan baleni. Sopo wong kira atal patihati ing baca patihah bitahaluli zikrin ajnabiyin, sebab dengan nyelan-nyelaninya zikir ajnabiyin yang lain. Layat alaku yang tidak sehubungan, tidak bergantung bisolati dengan sholat dia di dalam Fatihah. Wa in qala, walaupun cuma sedikit, kabak di ayatin, seperti setengah ayat min ghairiha, dari selainnya Fatihah. Kaham di aktisin, seperti mujinya orang yang aktis, yang bersin. Alhamdulillah. Lagi baca alham Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Alhamdulillah. Makmumnya yarhamukallah. Tamal ya dikumulai. Nah, oleh itu namanya ada sela-selan zikir, tapi yang tidak berhubungan dengan Fatihah. Tapi kalau cuma bersin tidak apa-apa. Bersin tidak apa-apa. Jangan. Bersin itu kan tidak disengaja. Atau batuk, bersin itu dapat. Wa'in sunnah. Senajan disunataken apa mujine wong sing apa? Wong wain bersin dia ing dalam sholat. Sunat ya, sunat, tapi tidak boleh gitu. Hah? Tidak, dalam sholat juga ada sunat gitu. Sunat. Tapi mujinya usahakan jangan bunyi. Dalam bibir apa dalam hati rasanya itu kan. Jadi sunat memuji pada Allah kalau bersin walaupun di dalam sholat, tapi jangan bunyi caranya gitu. Kahori dia seperti di luar sholat. Apa li is'arihi, karena memberitahunya orang bil iradi dengan berpaling ya. Berarti kalau dia macam itu berpaling dia dari sholat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, berpaling ya. Jadi asik dengan zikir yang tidak seharusnya, tidak pada tempatnya. Tapi kalau mau tuh amin, itu kan tempatnya. La yu'idu al-fatihata, la yu'idu tidak mengulangi al-fatihata akan fatihah bi tahalluli ma, dengan nyelan-nyelaninya zikir lawi tetap mata alukun yang utawi gumantung bisolati kelawan solat kata minin kaya dene amin ya, amin waladolin amin wasujudin dan sujud
litilawati imamihi karena bacaan imamnya makmum ma'ahu sertane imam ya. Jadi ini kan suatu zikir misalnya imamnya baca ayat sujud. Jadi lagi sholat sujud gitu kan tak ada biasanya kan. Nah itu tapi oleh karena di situ ada tempat disunatkan sujud, jadi kita boleh sujud, ikut sujud karena bacanya imam. Tapi kalau kita baca tak boleh. Misalnya kita jadi makmum kan sembahyang dewean nih, sembahyang apa namanya, jamaah, kita jadi makmum, sholatnya diam, lalu kita baca surat yang ada sujudnya kan. Tahu-tahu kita imam tak sujud, kita sujud dewean. Kok sujud? Aku baca surat sajadah jadi sujud. Tak boleh gitu. Itu batal ya, tapi kalau dia tadi sudah mundur dari sholat terus dia baca surat sajadah sujud boleh. Boleh. Cuma kawan yang lain batal. Karena bingung lah ini kan kampung deh. Ada salahnya. Gak tahu orang lain. Nggak, dia tuh kalau nak sujud tilawat harus rundingan dulu. Nah ini kayak tadi ya kejadian kan. Jadi nak sembahyang nih kan. Kawan kan sudah wudu, udah tidak sholat. Aku kan nak jadi makmum kumpul lah. Langsung dia kayak gini. Aku sholat sunnah gitu. Boleh lah ya. Dia emang sholat sunnah. Jadi dia Aku tak sholat juga. Dia apa? Nanti dia udah salam. Ya terus. masbuk. Siapa yang masuk? Ya. Dia sholat sunat, aku tak tahu pikir aku dia sholat jauh, jadi aku kayak gini lah. Ya kan baik dua lagi. Nambah, Mas. cuma dia bilang aku sholat sunat. Tahu aja dia. Dia berhenti apa terus? Berhentilah. Berhentilah dah ngomong. Oh berarti dia tidak tahu. Ya bukan tidak tahu, malas lah di makmum. Jadi kalau Dia orang udah tahu kalau Dia kalau kita boleh misalnya- sama orang langsung udah tahu. Dan misalnya kayak aku juga kan tak tahu nih. Aku sholat sunat ada orang wudhu. Aku terus ya kalau aku gitu kan. iyalah. Lagi kalau orang tuh aku salam, dia boleh bingung. Nah, Enggak kalau lah. aku salah. Berarti dia sudah 2 rakaat tadi gitu kan. Awak ketinggalan gitu. Nah, dia mungkin nggak tahu kalau kayak anda mungkin tahu lah kalau lanjut atau terus kan terus. Lagi paling enak, kok sholat sunat tadi. Tapi udah tahu lari. Enggak apa-apa, boleh makmum. Berarti dia sudah tahu. Misalnya kayak aku nih tadi kan, aku kan nggak tahu nih kalau misalnya mau Kan dia tahu dia mulainya jam berapa. Tahu nampak ya dah. tanpa misalnya aku sholat, Oh cuma 2 rakaat. aku cuma dulu kan sunat ya, oh iya, aku dari sama aku udah belum. Jadi boleh makmum sama orang sembahyang sunat. Yang enggak boleh itu sembahyangnya yang enggak sama. Misalnya kita sembahyang terus makmum sama orang sembahyang mayit. Kan enggak sama. Nyambung lah kalau yang mayat aja jelas lah. Atau orang sembahyang istisqa dah, istisqa. Maksudnya minta ujian itu kan, dia tuh kan ada rukuknya 2 kali. Nah ini aneh sebenarnya. Tapi kalau masuk sama sono boleh Pak. Hah? Itu kan dia sudah masuk kan. Dia kurang 2 rakaat nerusi kita makmum sama dia lagi. Boleh, kalau aku malah Boleh. Ini yang enggak boleh itu makmum sama yang sholatnya enggak sama. Oh. Misalnya antara orang sholat, katakan sholat zuhur sama sholat jenazah, kan lain nian tuh. Ditunggu dah ruku-ruku. Tahu-tahu salah gitu. Tapi makmum sama orang makmum nggak boleh juga. Ya aku lagi makmum sama orang depan, atau ada orang belakang datang. Kan sudah rampung. kan sudah langsung. Belum, misalnya belum. Kalau Kita depan lah. Pasti dia mau rampung. Aduh baik. Ada baik. Aduh baik. Daripada aku ketinggalan banyak kan. Enak sama makmumnya. Kalau itu Dia tuh kan yang tahu, kalau yang tahu tuh misalnya kan, ngadirin sama Yanto datang berdua kan. Yanto makmum sama Pak Doli sudah duluan tadi kan. Jadi ngadirin ini lebih duluan Yanto kan. Jangan makmum Yanto, ikut makmum Pak Doli.
Gitu Ya, sama. kalau pada sudah selesai, oke ikut aja toh. Oh, enggak. Yo kalau ini selesai ini kan dewean. Jadi bisa naik derajat jadi imam. Jadi tunggu dulu, biar salam tegak baru gebuk. Kalau yang kayak itu tuh aku paham loh, tadi yang sudah tadi tuh kena nyambung. Bos aku benar nih. Oh ya, tahu. Karena aku nggak tahu juga. Kata kemarin, oh jujur aku saya aku nggak boleh lah. Nah kalau sama sembahyang sunat boleh. Iya. Iya. Tadi aku nggak tahu. Seandainya aku juga, kalau jadi yang kawan aku tadi, macam itu juga. Pasti aku kayak tadi aku itu langsung nangis. Jadi sholat yang lain tuh sholat jenazah sama sembahyang istisqa. Terus sama masalah sunat. Nah, Jadi sholat istisqa tuh salam dulu ke belakang, atau ada istilahnya tuh kan Dan apa? kalau macam itu tadi lah, Macam mana? kayak itu kan sudah habis sembahyang sunat, nah itu kan kita kan terus kan jadi sembahyang fardu lagi, habis sembahyang itu kita jadi makmum sama yang masuk sama kita kayak tadi. Tidak apa-apa, asal sembahyangnya sama tidak apa-apa Tidak, boleh. tadi Bang. itu kalau kayak sholat jenazah lah. Kalau sholat jenazah misalnya ada jenazah, oke lah, mungkin orang tidak bakal ngebuk. Tapi kalau dia sholat gaib, dewean, nah itu berarti kita harus stop berhenti. Kayak aku sholat jenazah gitu, imam itu apa? Kita sholat jenazah itu berarti kita harus stop ya, oke gimana? Bukan ditunggu, tidak rokok-rokok dia tuh cuma. Nah, enggak sah. Tidak, maksudnya tuh kita selaku imam. Capek lah nunggu, Tidak, kita selaku imam kita stop ngasih tahu aku sholat jenazah kita pakai mana? Ya kan lagi salam kan tahu dia kan. Noh, ditunggu-tunggu kok sholat jenazah. Terus beda, tidak usah berhenti terus. Perubahan niat berarti. Ya, tidak terus istilahnya baru dia rokok dewek. Imam salam baru dia rokok. Kan sudah habis yang dibaca kan? Lamonian kan? Kita posisinya jadi imam tadi. Hah? Kalau kita jadi imamnya bukan jadi makmumnya. Ah. Makmumnya kan oke lah. Misal dia kayak gini, oh ini berarti sholat jenazah kita terus. Tapi kalau kita jadi imamnya, Imamnya sudah lah, sudah salamnya sudah lah selesai. berarti kita tidak perlu ngasih tahu kalau jenazah. Oh, ya tidak perlu. Paling tidak bingung kalau dia tidak ngerti kan bingung. Iyalah. Kok orang tegak kok langsung salah balik kan? Sembahyang apa? Sesat. Tak tahunya kita lagi sembahyang gaib misalnya kan, bukannya ada mayitnya, kalau ada mayit kan jelasnya itu lagi sembahyang gaib misalnya. Sudah sembahyang gaib dicawel tadi kan tidak enak kalau angkat tangan gitu kan, jadi Allahu Akbar, angkat tangan mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, cuman Pak Imam nih ya, tahu-tahu salam, sudahlah kabur Pak. Jadi yang makmum tadi ngerus kena disambung dia langsung ruku, sudah nunggu lama-lama kan habis suratannya. Tapi pembahasan tentang sholat yang model-model kayak gitu ada nggak Pak di sini? Di kitab ini aku tidak ada yang terkait. Kayaknya di sini tidak ada ya. Entahlah belum dibaca kan, lupa. Entah dapatnya dulu di Yang bakal terpakai gitu kan. Ah. Walaupun mungkin seumur hidup. malah di kitab takrib kayaknya yang ada tuh. iya kan. Takrib malah lebih rendah lagi. Seharusnya di sini ada, tapi belum sampai. Kita orang bahkan kalau biasa kalau bukan itu. Akhirnya sholat sunat terus sholat lagi sholat lagi. Jadi kalau kita sembahyang makmum sama orang sembahyang sunat boleh. Jadi kita nak ngambil pahalanya berjamaah. Jadi tetap dapat 27. Cuma 27 itu kan perhitungannya tuh yang lebih dahulu, yang lebih tinggi. Nah ini kayak gini nih, kayak tadi kejadiannya aku sudah gebuk, Allahu Akbar, sudah ini kan jadi makmum kan dia bilang aku ini sholat sunat, aku batalin sholat aku lanjut udah berarti. Lah, lanjut Pak. Tadi batal nggak, Riz? Akhirnya dia aku ini sholat sunat. Itu lain lagi. Iya lah, Pak. Nggak apa-apa lagi. Kalau goyang-goyangi bahasa Isa kalau kita goyang deh. Tergantung gitu Pak, kau ini. Kau yang ini terus salah. Kafir kalau dia ragu jadi dia tahu. Sama-sama tak tahu aja.
Dia tuh gini, Bapak pernah tuh sembayang di Nurdin Hamzah, Nurdin Hasanah itu. Tidak ketinggalan jamaah yang anu tadi. Jadi orang kan datang kan sembayang, mano yang nak dipilih gitu kan. Awak nak ngajak orang kan tidak enak gitu kan. Walaupun awak biasa bisa jadi imam kan, sembayang sama semua. Orang tidak kenal tuh rasanya berat gitu kan. Jadi ngintip lah, datang orang tidak mau jemaah, mepet nyari yang kira-kira tidak bisa, mepet di tiang gitu. Sampai lama nunggu yang kira-kira yang posisinya tuh bisa dimakmumi. Lama juga. Datang ini sembahyang sini sembahyang dewe anda, jejer gitu sembahyang dewe. Lama-lama ada juga yang salah sikok orang banyak kan tidak berhenti tuh di sana tuh. Kalau dari zuhur sampai asar tuh waduh orang sembahyang. Di Nurdin Hasanah tuh si Nurdin Hamzah, Sipin Hamzah dekat. Yang tempat kita nak beli sate tuh malam-malam. Oh iya. Kemarin dia nikahan itu terawal. Iya. Itu. Oh itu udah berhenti orang sembahyang itu. Larisnya tuh. Memang strategisnya tuh mobil bisa masuk bapak berapa ratus. Kadang-kadang tuh Pak, kita nak nunggu orang tuh takut ganggu gitu. Iya lah, takut ganggu, takut dia kayak Itulah yang namanya. Itu langsung di belakang ya, tak salah. Hah? Tidak apa-apa sebenarnya kita tuh tidak dijual juga tidak apa-apa. Misalnya kan jauh juga misalnya kan, yang penting itu niat makmum walaupun jauh jaraknya gitu tidak apa-apa. Yang nama makmum itu tidak harus, cuma peraturannya kan. Kalau makmum sekok itu di sebelah kanan. Umpama di sini sikok sana sikok tidak apa-apa. tapi misal orang tidak tahu kita bermakmum sama dia, Tidak apa-apa. Dia tetap pahalanya dewean, kita dapat pahalanya jamaah. Jadi takutnya kan kayak gini terganggu kan. Kadang-kadang kan ada orang yang ini tidak mau Nah jadi ini imam. kalau dulu dia langsung niat jadi imam, jadi dapat. Jadi imam. Kalau yang terkejut jantungan tak usah lah. Waktu kalau kira-kira Tapi kalau kita nak misalnya kan tidak enak tadi kan, tidak enak raso bahasanya kan. Jadi sudahlah kita makmum dari jarak jauh baik untuk mendapatkan kita supaya dapat. Tapi kita kan ngandung resiko tuh kalau kita makmum sama jarak jauh tadi kan. Jangan-jangan kayak terkena imamnya ngebutnya kan. Apalagi dia pas yang sunat kan, yang sunat itu kan kecil-kecil modelnya kan. Jadi sila Fatihahnya yang ngebut, rukuknya ngebut, sama yang sunat kan. Nah itu kan kita kepuntal-puntal sementara kita sudah niat jadi makmum. Kalau 6 orang tidak tahu kan macam itu jatuhnya. Jadi risiko kita sementara kita tidak boleh tuh. Woi, berhentilah makmum. Istilahnya. Mundur gitu. Jadi tidak bolehnya putus makmum, tidak boleh putus sholat. Iya betul. Ya. Tidak jadilah. Jadi pahalanya makmum cuma dapat separuh tuh. Nah, itu kalau kita nyambung lagi ke yang tanah ya. Boleh. Ya, tapi tidak bolehnya tuh kalau makmum lebih belakangan yang dapat. Misalnya, tuh datang yang belakangan. Awal ada dapat 2 dia berdatang, itu pindah situ tidak boleh. Tapi kalau misalnya datang belakangan tapi lebih kebut Pak. Jadi kalau datangnya lebih duluan, jadi kita bisa masuk. Tapi kalau dia datangnya lebih belakangan, kita lah selesai dia belum, itu Nah, repot tuh. kalau tadi dia datang belakangan nih, tapi dia lebih cepat. Kalau kita baru dapat 2 rakaat dia sudah 3 rakaat gitu. Nah kalau nama makmum itu kan gitu kan harus bareng. Iya, misalnya tadi kan ada orang yang sholatnya lama nih, ada yang sholatnya cepat kayak aku kan. Orang baru sudah 3 rakaat itu bisa selesai duluan daripada dia. Berarti dia bisa ngikut. Nah maksudnya gimana masalah makmum tadi? Nih, kan sholat. Dia kan sudah sholat ada tuh. Itu buyut belum baca dulu aku putus. Nah, kita sudah mulai nih, sudah dari tadi nih. Tiba-tiba ada yang masuk sholat. Kita kan baca lama nih. Dia sudah 3 rakaat.
baru masuk tapi sudah digerakkan gitu yang cepetnya kan. Oh, ngambil belakangnya Ngambil belakangnya, pindahnya tuh ngambil belakang dia. Seharusnya kan dia belakangan seharusnya. Belakangan, tapi Tapi karena dia cepat, dia sudah rekan ketiga nih. Kita kan baru rekan dua, aku ikut dia lagi. Itu kayak mana tuh? boleh lah. Karena dia lebih cepat gitu ya. Iya. Enggak, bukan dulu, Cot. Yang enggak boleh itu kita sudah selesai, dia belum. Kalau itu kan kaget selesainya bisa serempak, bisa dia duluan. Iya, bisa dia dulu. Nah, dia sudah tiga, kita masih dulu. Nah, ya. Tak taruh lah, biar enak kan kejar kaget lah kalau pas dia sudah sama dengan kita kan. Misalnya kita sudah, wow, datang orang belakang, tahu tiga kan, serempak tiganya, pindah di WA. Jadi ini tadi diputus, pindah sini. Ini leletnya lamunnya kan pindah. Hah? Boleh. Pindah imam. pindah imam. Jadi tapi kadang-kadang itu ada Kan sebab. bukan masalah enak, boleh apa tidak gitu. Kalau boleh kan bisa lu kan Ya kan kalau ada alasannya kan tidak enak tadi. iya, kayak kita misalnya Lambat bis nih, nian. Kami ini, tapi kan bisa lah lamunin bismillah gitu. Masa awalnya sudah selesai baca dari tadi tidak rukuk-rukuk gitu kan. Ya ini jadilah dapat dua pindah sini pula nih yang baru datang. Jadi itu lebih bagus daripada kita mutus terus sembahyang dewean. Nah, jadi tetap jamaah. Jadi 4 rakaat jamaah galau, yang 2 dapat lalat tadi, yang 2 dapat yang yang imam baru datang tapi. Nah, jadi dapat 4 rakaat dapat jamaah. Itu memang ada peraturan kayak gitu. Boleh begitu. Hah? Tinggal 5 menit lagi. Jadi sampai payung itu ya, payung itu wallah alam.